Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang Allah muliakan, saimin dan saimat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari demi hari terus kita melaksanakan ibadah Ramadan kita. 10 hari kedua sudah hampir berakhir. Malam Senin yang akan datang kita sudah memulai 10 hari terakhir. Tentu kita harus terus lebih banyak memacu dan memicu semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Ramadan selain disebut bulan Syam, dia juga disebut bulan Quran. Tentu para penceramah sudah banyak membincangkan persoalan ini. Yang jelas hadirin sekalian, di hadapan Quran kita punya sejumlah kewajiban. Kewajiban pertama, beriman kepadanya. Kewajiban berikutnya adalah membacanya, kemudian memahaminya, mentadaburinya, tentu berikutnya melaksanakannya, termasuk menghafal sekemampuan kita, termasuk tentu mengajarkannya kepada orang-orang yang ada dalam lingkup kewajiban kita untuk mengajarkannya. Itulah kewajiban kita pada Al-Quranul Karim. Mari kita rinci satu persatu. Pertama, kita punya kewajiban untuk beriman kepadanya. Iman ini sifatnya mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Di hadapan kita hanya ada 2 pilihan: beriman kepada Quran seluruhnya atau tinggalkan seluruhnya. Karena mengingkari sebagian kecil saja, bahkan hanya 1 ayat diingkari, sama dengan hukumnya di hadapan Allah mengingkari keseluruhannya. Inilah teguran atau perilaku yang dilakukan oleh ahli kitab yang mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beriman kepada sebagian kitab-kitabnya dan mengingkari sebagian kecil yang lainnya. Ini Allah rekam dalam firman-Nya pada Al-Baqarah 85. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada Alkitab kemudian mengingkari sebahagian yang lain? Dalam konteks kita ke Quran tentu saja. Apakah kalian beriman kepada sebahagian Quran dan mengingkari sebahagian yang lain meskipun sebagian kecil? Dan tidaklah ada orang seperti itu kecuali balasannya adalah dia akan mengalami kehinaan di bumi ini, dan di akhirat kelak nanti akan dihempaskan ke dalam ke dalam azab Allah yang sangat pedih, ke azab yang sangat pedih dan kekal di dalamnya. Terus yang kedua adalah kita tentu masa ia beriman kepada kitab Allah sebagai petunjuk kehidupan kita, tidak membacanya, tidak memahaminya. Kan langkah berikutnya membaca dan memahaminya. Ya, hadirin sekalian, unik adalah bahwa ternyata membaca kitab Al-Quran ini berbeda dengan membaca kitab yang lain. Karena ternyata kitab ini adalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril alaihi salam, yang hanya semata-mata membacanya itu berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi pahala kepada yang membaca wa huwa mutata'tiun, dan dia membacanya terbata-bata.
Orang yang membaca terbata-bata itu pahala yang dapat 2 pahala. Pertama dapat pahala karena bacaannya meskipun terbata-bata. Yang kedua pahala karena dia berusaha untuk keluar dari keterbata-bataannya. Begitu kata Rasulullah terhadap siapa saja yang berusaha membaca Al-Quran ini. Hadirin sekalian, bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 29, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim maksudnya, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, serta berinfak dari apa yang direzekikan kepada mereka, dari sebagian rezeki yang aku berikan pada mereka, kata Allah. Jadi iman itu ternyata tahapannya sederhana, ya. Mereka beriman, membaca kitab Allah, mendirikan salat, berinfak. Itu sudah luar biasa sempurna kehidupan seseorang, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan menginfakkan dari sebahagian rezeki yang mereka terima, sirron, baik itu rahasia, wa alaniyat, atau terang-terangan, ya. Ada sedekah yang lebih baik diterang-terangankan gitu, ya, seperti orang kaya gitu, itu tidak mengapa sebahagian infaknya sir, rahasia, sebagian diperlihatkan. Sebab kalau nggak diperlihatkan jadi fitnah kan gitu. Kaya tapi nggak pernah infak, padahal infaknya disembunyikan. Makanya silahkan infak itu sebahagiannya dikemukakan, khususnya orang-orang yang masuk kategori tokoh, ya, tokoh yang berharta. Karena biasanya kalau tidak diperlihatkan sebahagiannya, khawatir nanti jadi fitnah di kalangan masyarakat. Makanya sedekah itu baik sirron atau alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu diperbolehkan. Nah, orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, berinfak dari apa yang direzekikan, dari sebagian rezeki yang mereka terima, baik itu terang-terang, baik itu sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang sedang melakukan perniagaan yang tidak henti-hentinya, yang tidak akan merugi sama sekali. Ya, dalam kaitan infak ini, tentu infak dalam pandangan Islam itu dia sebagai pembersih harta sekaligus penumbuh harta. Jadi seringkali karena kekikiran yang menempel pada jiwa kita, seakan-akan ketika berinfak itu mengurangi harta, padahal sesungguhnya dia membersihkan sekaligus menambah. Sampai-sampai Rasulullah menjamin, kan, kata Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak pernah terjadi sedekah itu akan mengurangi harta. Yang ada adalah sedekah menambah harta. Bahkan di dalam Al-Baqarah 261 dibuat matematikanya, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini tentu dikenal oleh kita semuanya, ya, sering diungkap oleh para penceramah. Sesungguhnya siapapun yang berinfak di jalan Allah itu sama dengan dia menanam satu bulir, satu benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, masing-masing tunas tangkai berbuah 100 buah, ya. Maka kemudian satu infak itu akan berbanding 700 kali lipat, ya, antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu hadis sekalian Allah muliakan. Nah, itu adalah tadi kita cerita tentang membacanya. Ternyata membaca kitab Allah itu biasanya orang yang getol baca, ya sholatnya pun getol. Orang yang getol sholat biasanya juga infaknya pun dengan mudah. Makanya disatukan, ya, baca Quran, menegakkan sholat, dan infak itu satu kesatuan. Karena salah satu terlaksana, khususnya baca Al-Quranul Karim dan kokoh imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain akan ikut secara otomatis, insya Allah. Jadi selain kita beriman kepada Al-Quran, kita juga tentu punya kewajiban membacanya. Membaca
Kemudian tentu membaca itu adalah sebuah aktivitas, ya, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di atas membaca berusaha memahami, berusaha meresapi maknanya. Itu kan aktivitasnya sama-sama membaca kan gitu. Hanya kalau membaca lebih dalam namanya memahami, namanya mentadaburi. Bahkan kalau lebih mendalam lagi mempelajari tafsirnya. Tadi sekalian Allah muliakan. Dan urusan membaca ini sangat amat luar biasa, ya, karena kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu membalas Al-Quran per huruf. Satu huruf dibalas 10 kali. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif adalah satu huruf, berarti kali 10 ya. Lam satu huruf kali 10, dan mim satu huruf kali 10. Jadi alif lam mim itu sudah 30. Bayangkan kalau membacanya lebih dari itu. Luar biasa kan? Dan cerita membaca, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah tema kita yang harus kita perdalam terus, ya. Insya Allah biidznillah kita getol membaca itu dampaknya luar biasa. Dampak kepada kejiwaan, dampak pada ketentraman, dampak pada keharmonisan keluarga, termasuk dampak kepada rezeki dan karir. Dalam dunia modern disebut yang terakhir itu penting masalahnya, ya. Ini ada hubungan kan Quran dengan karir? Ada hubungannya gitu. Ya, seringkali urusannya kan ada nggak dengan karir hubungannya? Ada, ya. Berkarir tapi sekaligus jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sekali Allah muliakan, membaca ini sangat penting sebab disebut dalam hadis, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah ada sebuah kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, berarti di masjid, ya. Jangan lupa di masjid harus ada aktivitas membaca Quran, tidak hanya sholat. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah dan bertadarus. Membaca dengan tadarus berbeda ternyata. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu, dan mentadarusinya. Kalau membaca itu ansih membaca, kalau tadarus itu bersama-sama berdiskusi, membincangkan maknanya. Itu tadarus. Nanti kita tadarus diserahkan di kita kan. Pokoknya kalau melingkar bacanya bergantian tadarus. Itu belum tadarus, itu baru baca itu. Baru baca gantian. Kalau tadarus di atas bacaan. Jadi membaca plus namanya tadarus. Sungguh sebuah kaum yang berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kemudian membaca Al-Quran sekaligus bertadarus, kecuali apa yang terjadi? Nazalat alaihim sakinah, akan turun ketentraman bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rahmat Allah dihujani kepada yang membaca Quran kan. Kemudian wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menceritakan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain di langit. Jadi Allah akan berbagi, akan menceritakan orang-orang yang sedang berkumpul tilawah dan bertadarus. Allah akan menceritakan kejadian itu kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, di alam semesta ini, di langit dan di alam raya ini. Tadi sekali Allah muliakan. Dan tentu pada saat yang sama di akhirat kita butuh syafaat, ya. Kita membutuhkan syafaat. Ternyata salah satu syafaat datang dari puasa dan Quran, ya. Dalam hadis disebutkan nanti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa berebut, ya. Berebut untuk terlebih dahulu memberi syafaat bagi para pembacanya. Itu Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Di hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran nanti di hari akhirat akan memberi syafaat bagi para pembacanya dan bagi yang melaksanakan puasa. Fa yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawat fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah berhasil menahan dia
untuk tidak makan, tidak minum dan meninggalkan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, ya Allah izinkan aku untuk memberi syafaat padanya. Gitu hadirin sekalian ya. Itu kata siapa? Kata puasa kan? Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun berkata, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, kata Quran, aku sudah berhasil mencegah dia mengurangi tidur di malam hari. Ternyata kuncinya ketika ingin memperbanyak Al-Quran, bacaan Al-Quran, kuncinya mengurangi tidur ternyata. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kalau bulan puasa tiba, dia menamatkan Quran 60 kali tamatan. Berarti sehari dua kali. Saya punya video, ada seorang imam di Mekah yang bisa membaca Quran dengan cara hadr. Hadr itu bacaan yang paling cepat, tapi tanpa meninggalkan tajwid dan makhraj. Makhrajnya oke, tajwidnya oke, tapi cepat. Dia bisa 8 jam selesai tamat Al-Quran 30 juz. Jadi kalau begitu Imam Syafi'i bisa, ya wajar kalau begitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan itu punya kebiasaan di antara para sahabat Nabi, kebiasaannya adalah witir sebelum tidur. Witirnya sederhananya 1 rakaat. Utsman bin Affan itu witir 1 rakaat. Tapi wa khatama fihal Quran. Meskipun 1 rakaat, dia menamatkan di 1 rakaat tersebut Al-Quran seluruhnya 30 juz gitu. Itu witir Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi witirnya menjelang tidur sampai menjelang waktu fajar tiba. Jadi tesare berarti kan gitu. Allahu Akbar, gak ada ceritanya kan sakit gara-gara baca Quran gitu ya. Gak ada Utsman bin Affan sakit jantung gitu kan gara-gara Quran, gak ada tuh gitu. Ternyata tubuh pun menyesuaikan dengan keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qatadah menyebutkan, diriwayatkan, Ibnu Qatadah adalah seorang tabi'in ya, mufassir dia. Kalau dia hari-hari biasa, dia menamatkan Quran 7 kali. 7 hari. Datang Ramadan, dia menamatkan Quran 3 hari sekali. Tapi ketika datang hari-hari terakhir, 10 hari terakhir, dia menamatkan setiap hari. Alhamdulillah ya, saya punya anak nomor 6, ternyata dia punya bacaan sudah lancar, hadr. 1 jam itu bisa 3 juz dia, bapaknya masih belum. Bapaknya 1 jam masih 2 juz gitu kan. Anaknya 1 jam sudah 3 juz, alhamdulillah. Berarti 1 juz rata-rata 20 menit. Hadirin sekalian, tentu ini tahapan-tahapan panjang. Jangan harap yang belum biasa nanti malam bisa 1 juz setengah jam, jangan biasa. Jangan harap, karena ini perlu panjang sampai kita makin hari makin menikmati hidangan Allah yang ada pada Al-Quran Al-Karim. Hadirin sekalian, tidak mengerti saja Al-Quran bisa dinikmati, apalagi kalau berusaha mengerti, dan semakin mengerti semakin hari. Itu Al-Quran Al-Karim yang akan menjadi petunjuk bagi kita sampai ke akhirat kelak nanti. Itu bacaan hadirin sekalian. Berikutnya adalah melaksanakan. Ini yang kemudian terkait dengan judul ya, dan kehidupan sosial. Ternyata saya ingin singkat saja urusan Quran dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu terbentuk dengan Al-Quran dengan baik. Baik kehidupan sosial dalam arti ekonomi maupun dalam arti ketaatan kepada Allah, ketentraman sosial secara menyeluruh. Dalam arti ekonomi umpamanya, kapan ada dunia tentram dan makmur? Jawabannya apa? Jawabannya ketika orang dekat dengan Quran. Kan begitu jawabannya. Di masa Umar bin Abdul Aziz berkuasa, memimpin di zaman Bani Umayyah, ternyata Umar bin Abdul Aziz luar biasa bisa menghadirkan masyarakat saat itu dengan tanda-tanda perekonomian yang sangat luar biasa. Secara ekonomi makmur. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada seorang mukmin, seorang mukminah satupun yang berhak menerima zakat. Semuanya muzaki, bukan mustahik. Hari ini kan kebanyakan mustahik pada muzaki ya. Dulu gak ada mustahik, semuanya muzaki. Bayangkan, kapan? Ketika masyarakat dekat dengan Quran. Buktinya apa? Buktinya para ahli sejarah menyebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz, seorang mukmin, seorang mukminah paling malas baca Quran 1 juz per hari, paling malas gitu. Saya nggak bayang-bayang ini kalau Indonesia 267 juta, muslimnya katakanlah 250 juta muslim gitu ya, atau 240 juta lah muslimnya gitu. Setiap hari mereka baca
Quran minimal 1 juz, nggak kuat setengah lah gitu, nggak kuat seperempat lah minimal, seluruhnya. Tapi wajah Indonesia akan lain, rahmat dari Allah akan terus menghujani kita semuanya, berupa hadirnya SDM yang unggul, SDM yang berhasil menata kehidupan negeri ini dengan baik, sumber daya manusia yang berhasil menata kekayaan alam dengan baik. Ya, kekayaan alam diolah oleh SDM kita, karena SDM kita adalah SDM yang soleh sekaligus profesional gitu kan. Ditata segala sumber daya alam, bahan tambangnya ditata dengan baik, maka luar biasa akan beroleh kemakmuran insya Allah, luar biasa. Tentunya sekalian, jadi jangan sampai kita punya pikiran dekat dengan agama justru akan terhadirkan kemunduran. Tidak sama sekali, justru dekat dengan agama kemudian menghadirkan kehidupan sehari-hari bermasyarakat termasuk berbangsa dan bernegara dibimbing oleh kehidupan dengan nilai-nilai keilahian, ketuhanan, kan pas dengan Pancasila pertama kan, ketuhanan yang maha esa, berarti yang mendrive kehidupan kita adalah nilai-nilai ketuhanan. Bayangkan, keberkahan akan luar biasa hadir di berbagai negeri termasuk negeri yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai ini. Tadi sekali yang Allah muliakan, terakhir saya ingin memberikan contoh, selain contoh ekonomi, sekarang dalam kehidupan sosial contoh urusan meninggalkan kemaksiatan. Di masa Nabi di Mekah, minuman keras belum dilarang. Sampai di Madinah pun minuman keras belum dilarang. Jadi para sahabat Nabi itu baca Quran, iya, taat iya, nah mabok pun masih ada gitu. Waktu itu belum ada larangan. Umar gerah. Umar berdoa, kata Umar, ya Rabbi bayyin lana bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami hukum minuman keras dengan penjelasan yang jelas kepada kami supaya kami bisa bersikap. Ini banyak di antara kami masih mabok-mabok nih urusannya, gitu kan? Taat tapi masih mabok, belum haram masalahnya. Hadirin sekalian, Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, banyak orang bertanya-tanya tentang khamr, minuman keras, maisir dan judi. Katakan, pada keduanya ada manfaat dan ada madarat, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Umum kan penjelasannya. Ketika ayat ini turun, sebagian besar yang masih minum minuman keras hilang, meninggalkan perilaku buruknya. Tapi masih ada 1-2, karena belum jelas disebutkan pokoknya minuman keras itu dan judi itu manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya kan gitu. Orang-orang yang akalnya cerdas, rasional segera meninggalkan itu karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Suatu saat ada sekelompok sahabat Nabi habis asar minum, habis asar kongko-kongko minum gitu. Kan kalau minum habis asar maghrib belum siuman kan? Belum lah. Datang waktu maghrib, salah seorang di antara sahabat yang kumpul tersebut jadi imam, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan begitu harusnya kan? Ya karena mabuk la-nya hilang. La-nya lepas, tidak dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun, harusnya kan la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. La-nya hilang, kan berarti maknanya berbeda. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Kan bahaya mananya kan. Umar gerah lagi, kata Umar, ya Rabbi bayyin lana bayanan syafian. Allahumma bayyin lana bayanan syafian, ya Allah, jelaskan kepada kami supaya lebih jelas lagi urusan minuman keras ini. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayat Allah, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam posisi sedang mabuk. Gak boleh dekat salat dalam posisi sedang mabuk. Turun ayat ini makin sempit. Orang yang masih terbiasa minum minuman keras masih makin sempit, semakin sempit. Duhur pagi ya banyak aktivitas, gak minum. Duhur sampai asar belum siuman, gak minum. Asar sampai maghrib gak siuman, gak minum. Kemudian yang masih biasa, sedikit banget ya yang masih minum saat itu. Asar ke maghrib gak mungkin, maghrib ke isya gak mungkin. Tinggal satu waktu yang masih memungkinkan mereka minum, yaitu isya ke subuh. Sebab kalau isya minum subuh ke syager kan gitu.
Subuh udah selesai kan urusannya. Tinggal sedikit orang ya yang masih konsumsi, keharamannya belum tegas banget, dan kemudian Umar masih belum puas dengan penjelasan 2 ayat tadi, maka Umar juga masih berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan lagi kepada kami penjelasan yang lebih jelas lagi. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguh yang namanya khamr, judi dan beragam jenis-jenis judi yang menjadi cabang dari judi adalah rijsun min amali syaitan, pekerjaan rijis, pekerjaan kotor para setan. Fajtanibuhu, jauhi segera. Ini larangan kan? Jauhi segera. La'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia dunia akhirat. Ketika turun ayat ini malam hari turunnya, menjelang, bukan menjelang, setelah Isya. Setelah Isya, ada sekelompok orang sekelompok kecil orang, saya buat kecil ya, jangan sampai pada bayangan keseluruhannya, jangan. Abu Bakar, Umar, Utsman sudah enggak sama sekali itu, Yang ya para sahabat Nabi yang tidak dikenal secara nama, gitu kan? Tapi dia adalah sahabat Nabi. Sebagian kecil yang masih melakukan itu. Ada setelah waktu turun ayat itu, ada sekelompok orang yang sedang mau minum menjelang tidur. Ada yang satu di antara mereka itu sudah menyeduh dari tako diseduh dari botol diseduh ke mana? Ke gelas gitu. Sudah hampir masuk ke mulutnya. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak, turun ayat yang baru, disebut ayat tadi, ayat pengharaman minuman keras. Mun orang bener kagoknya gitu, kagok lah, ayeuna mah isukannya haramna gitu kan gitu. Enggak, tuh luar biasa. Menjelang masuk ke mulut dia ditumpahkan ketika turun ayat itu, luar biasa. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah luar biasa hebatnya ketika jelas urusannya. Kemarin kan masih minum karena belum jelas urusannya. Sebagian mengatakan jelas dengan larangan mabuk sebelum sholat, kemudian manfaatnya lebih sedikit, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kan udah mulai umum tuh urusannya, tapi masih normatif kan gitu. Tapi ketika jelas semua mereka hilangkan, sehingga Bapak Ibu sekalian, haram minum keras selesai semalam. Esok hari tak ada satupun muslim yang mengonsumsi minuman keras lagi. Itulah kehebatan para sahabat Nabi dalam kehidupan sosialnya ketika mereka beriman dan mengambil petunjuk dari Al-Quran Al-Karim. Itu salah satu contohnya ya. Contoh yang lain, kewajiban jilbab kan sama kewajibannya. Jilbab juga diwajibkan ya oleh Allah kepada kaum mukminat, kaum muslimat, kaum perempuan muslim, kaum perempuan mukmin ya. Itu kan sama turunnya di malam hari. Kemarin siang masih ada yang tidak pakai jilbab, tapi setelah malam hari turun ayat jilbab, esok harinya tidak ada lagi perempuan yang membuka aurat. Itu hebatnya Al-Quran, kehidupan sosial luar biasa. Itu terjadi mengapa? Karena memang keimanan sudah terpatri dengan Allah, keimanan sudah terpatri dengan Rasulullah, termasuk keimanan sudah terpatri dengan Al-Quran Al-Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti sekalian Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semakin bisa meningkatkan interaksi kita dengan Quran, yang mudah-mudahan Quran menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat kelak ini insyaallah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.